Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 99 Quotes dengan rubrik Cinta, cerita inspirasi kita. Cinta kita kali ini akan menceritakan tentang apa saja amalan yang diajarkan oleh Sang Sultanul Qulub, Habib Munzir Al-Musawa. Berikut ceritanya. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa atau lebih dikenal dengan Habib Munzir Al-Musawa atau Habib Munzir lahir 23 Februari 1973 dan wafat 15 September 2013 adalah dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara, dan dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam, terutama di wilayah Jabodetabek dan di Nusantara. Habib Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya, yaitu Habib Umar bin Hafiz. Sedangkan kalangan pemuda muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan ia sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dakwahnya di Indonesia juga tercatat sering dihadiri tokoh-tokoh nasional. Guru mulia Habibana Munzir Al-Musawa mengajarkan banyak amalan sunnah. Berikut amalan yang kami kutip, juga rujukan dari buku Budi Pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam At-Tirmizi. Banyak terdapat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Berikut amalannya. 1. Bersiwak. Disunahkan dalam sebelum memulai segala hal, yaitu saat sebelum takbiratul ihram dan sebelum wudhu disunahkan, sebelum membaca Al-Quran pun disunahkan, dan ia sunnah dalam segala hal. 2. Sholat witir 3 rakaat di akhir malam. 2 rakaat lalu 1 rakaat. Habib Munzir jika melakukan ini, beliau memanjangkan ruku dan terutama sujud, memuaskan diri selama-lamanya bersujud untuk berduaan dengan Allah dalam kemesraan dan kerinduan. 3. Saum hari Senin dan Kamis. Habibana Munzir Al-Musawa mengatakan bahwa di hari Senin dan Kamis itu pintu surga terbuka, dan pada hari itu pula naiknya amal ke hadapan Allah, dan pada hari itu pula Allah memaafkan semua dosa hambanya, kecuali mereka yang menyembah selain Allah dan mereka yang bermusuhan. Hikmahnya adalah hari itu hari naiknya amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang ketika amalnya naik kepada Allah, sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh mengamalkan saum hari Senin dan Kamis. Sunnah Tirmizi, hadis nomor 745. 4. Zikir subhanallahi wa bihamdi. Bacalah 100 kali setiap pagi dalam keadaan suci. Zikir ini disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabda beliau yang artinya, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdi
100 kali setiap harinya, maka berjatuhan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Sahih Bukhari. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat yang paling dicintai Allah adalah Subhanallahi wa bihamdi. Sahih Muslim. Zikir ini mencerahkan wajah, menenangkan hati, menyejukkan jiwa, dan membuka banyak kemudahan. 5. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Boleh membacanya kapan saja dan berapa saja tanpa batas waktu dan jumlah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar, telah datang kepadaku seorang pendatang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata, barang siapa di antara umatmu membaca sholawat kepadamu 1 kali, maka sebab bacaan sholawat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menulisnya baginya 10 kebaikan dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas sholawat kepadanya sepadan dengan sholawat yang ia baca. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Sebagai amalan tambahan, perbanyaklah istighfar dan kalimat la ilaha illallah setiap sekian kali, misalnya 100 kali. Sempurnakan dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena ia adalah surat cinta dan lamaran cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semua isinya mengarahkan kita agar jauh dari kemurkaan Allah dan menjadi hamba yang diridhoi dan dicintai Allah. Para sahabat quotes, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meluhurkan setiap napas kita dengan cahaya istiqomah dan selalu dibimbing untuk mudah mencapai tangga-tangga keluhuran istiqomah dan wafat dalam keadaan istiqomah dan berkumpul di hari kiamat bersama ahlul istiqomah. Amin. Allahumma amin. Demikianlah cinta kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.